Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum jaminan dalam pandangan syariah. Poin yang pertama, ada hukum jaminan dalam pandangan syariah, di mana kita ketahui jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Sedangkan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas atau kredit. Di mana kita ketahui, misal ada si pemberi dan si penerima utang. Si penerima hutang akan melakukan atau mengasih sesuatu jaminan kepada si pemberi hutang agar si pemberi hutang dapat memberi atau meyakinkan bahwa si penerima hutang ini bisa menjamin hutang yang diberi oleh pemberi hutang. Nah, bagaimana hukum jaminan yang dikeluarkan oleh si penerima hutang kepada si pemberi hutang? Slide PowerPoint yang kedua, ada 5 asas hukum jaminan. Yang pertama, asas publicity. Yang kedua, asas speciality. Yang ketiga, asas tak dapat dibagi-bagi. Yang keempat, ada asas indexistiling. Yang kelima, ada asas horizontal, yang mana kita ketahui asas yang pertama adalah asas publicity, asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek harus didaftarkan. Yang kedua, ada asas speciality, bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftarkan atas nama orang tertentu. Yang ketiga, ada asas tak dapat dibagi-bagi. Asas tak dapat dibagi-bagi yaitu asas dapat dibagi hutang tidak dapat mengakibatkan dan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia atau hak hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Yang keempat, ada asas indexistiling, yaitu barang jaminan atau barang gadai harus berada pada penerima gadai. Yang kelima, asas horizontal. Asas horizontal yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Slide PowerPoint yang keempat, ada jenis jaminan. Jenis jaminan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama jenis jaminan umum, yang kedua jenis jaminan khusus. Jenis jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang yang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wan prestasi, maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur. Yang kedua, jaminan khusus, yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik khusus ditujukan kepada benda-benda tertentu maupun orang-orang tertentu. Di sini banyak yang memilih jaminan khusus. Mengapa? Karena jaminan khusus lebih eksekusi benda jaminannya lebih mudah, sederhana, dan cepat jika debitur melakukan wan prestasi. Yang kedua, kreditur jaminan khusus didahulukan dibanding kreditur jaminan umum dalam pemenuhan piutangnya, maka lebih banyak di sini memilih jaminan khusus. Slide PowerPoint yang keempat, ada hukum jaminan dalam perspektif syariah. Dalam prinsip ekonomi syariah, jaminan diistilahkan dengan menggunakan istilah kafalah. Selanjutnya dilihat dari segi pengertian, maka dapat diartikan sebagai berikut, bahwa al-kafalah secara etimologi berarti jaminan, beban, atau tanggungan. Secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama fikih selain Hanafi, bahwa kafalah adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Definisi lain
adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung, yaitu kafil, kepada pihak ketiga, yaitu pihak yang memberikan hutang atau kreditor atau yang disebut maf'ul lahu, untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, yaitu pihak yang berhutang atau debitor, atau yang ditanggung, yaitu makful anhu atau ashil. Pada asalnya, kafalah pendoman dari kata damah yang berarti penjamin, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Namun dalam perkembangannya, kafalah identik dengan kafalah al-wajhi atau disebut personal guarantee atau jaminan diri. Sedangkan daman identik dengan jaminan yang berbentuk barang atau harta benda. Dalam literatur lain, dalam jaminan dalam hal ini dijelaskan dengan istilah daman yang memiliki arti jaminan, beban, atau tanggungan. Sedangkan menurut istilah penggabungan dua beban atau tanggungan untuk membayar piutang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan. Ada slide yang keenam. Slide yang keenam ini membahas konsep jaminan dalam hukum Islam. Nah, di sini kita akan membahas sedikit dengan konsep jaminan dalam hukum Islam. Konsep jaminan dalam hukum Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jaminan berupa orang atau personal guarantee. Yang kedua, jaminan berupa harta benda. Nah, jaminan berupa orang dalam istilahnya sering disebut daman atau kafalah. Kafalah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surah Yusuf ayat 72 yang artinya, penyuruh itu berseru, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Dan juga hadis Nabi SAW, pinjaman hendaklah dikembalikan dan menjamin hendaklah membayar. Hadis riwayat Abu Daud. Kafalah dinilai sah menurut hukum Islam jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada kafil atau disebut juga orang yang menjamin. Disyaratkan sudah balik berakal, tidak dicegah membelanjakan harta dan dilakukan dengan kehendak sendiri. Yang kedua ada makfulah, yang berpiutang atau yang menerima jaminan. Syaratnya ialah diketahui oleh orang yang menjamin, ridho, dan ada ketika terjadinya akad menjamin. Yang ketiga ada makful anhu, yaitu orang yang berutang, yang dijamin atau diisyaratkan diketahui oleh yang menjamin dan masih hidup atau tidak atau belum mati ya. Yang keempat ada matmun bih atau makful bih, yaitu hutang atau kewajiban yang dijamin. Diisyaratkan merupakan hutang atau prestasi yang harus dibayar atau dipenuhi, menjadi tanggungannya makful anhu dan bisa diserahkan oleh penjamin yaitu kafil. Yang kelima ada lafaz ijab kabul. Disyaratkan keadaan lafaz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara. Itulah jika kafalah jaminan orang, itu jaminan kafalah ya, sah dilakukan jika memenuhi kelima syarat tersebut. Nah, yang kedua jaminan berupa harta benda yang disebut dengan istilah ran. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad ar-ran dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 283, ran dinilai sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut. Yang pertama ada syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang telah balik dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak diisyaratkan balik tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad ran. Dengan syarat akad ran yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini dapat persetujuan dari walinya. Nah, selanjutnya syarat yang kedua ialah syarat syiqat atau lafal. Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu aran tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena aran sama dengan akad jual beli.
Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila tegang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka aran itu diperpanjang 1 bulan, atau memberi utang mensyaratkan harta anggungan itu boleh dimanfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan. Tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad aran, maka syarat itu batal. Kedua, syarat dalam contoh di atas diperpanjang aran 1 bulan dan anggungan boleh dimanfaatkan, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat aran. Karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan yaitu misalnya untuk sahnya aran itu pihak memberi utang meminta agar akad itu disaksikan oleh kedua orang saksi, sedangkan syaratnya yang batal misalnya disyaratkan bahwa anggunan itu tidak boleh dijual ketika aran itu jatuh tempo dan orang berutang tidak mampu membayarnya. Itulah kedua syarat aran dinyatakan sah apabila memenuhi kedua syarat tersebut. Nah, dapat disimpulkan hukum jaminan dalam pandangan syariah dikenal dengan 2 istilah, yaitu kafalah dan ran. Untuk jaminan yang diberikan oleh pihak lain atas kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh pihak lain yang dijamin atau disebut debitur kepada pihak yang berhak menerima pemenuhan kewajiban atau prestasi atau disebut kreditur disebut dengan kafalah. Sedangkan jaminan yang terkait dengan benda atau harta yang harus diberikan debitur orang yang berhutang kepada kreditur orang yang berpiutang disebut dengan ran. Keberadaan jaminan dalam produk pembiayaan di perbankan syariah sebagaimana perbankan konvensional sangat penting mengingat bank merupakan lembaga intermediari yang menerima amanat finansial daripada nasabahnya. Dalam kaitan ini, jaminan merupakan wujud kehati-hatian bank dalam mengelola dana dari para nasabahnya. Nah, itulah sedikit materi yang kita bahas. Lebih dari kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.